Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Augus Maherta Panggabean dengan NIM 205031. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir penelitian pendidikan 1, di mana membuat proposal dengan judul Pelaksanaan Program Tahfiz pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Air Dingin Kota Padang. Sebelumnya, video presentasi ini saya peruntukkan untuk memuat tugas akhir pada mata kuliah penelitian pendidikan 1 yang dimana dibimbing langsung oleh Ibu Profesor Solvema MPD. Baiklah, pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Di dalam proposal penelitian pendidikan yang telah saya buat, ada 3 latar belakang masalah. Yang pertama adalah penulis ingin melihat dan mengetahui kode apa yang diterapkan dalam penghafal Al-Quran di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Yang kedua, penulis ingin mengetahui faktor pendukung yang dapat membuat anak usia dini mudah menghafal Al-Quran di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Yang ketiga adalah penulis ingin melihat upaya yang dilakukan lembaga dalam mencapai keberhasilan dalam menghafal Al-Quran pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Pada fokus penelitian, pada proposal yang telah saya buat, yaitu yang pertama, metode yang diterapkan dalam menghafal Al-Quran di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Quran pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Dan yang ketiga adalah upaya lembaga dalam mencapai keberhasilan dalam menghafal Al-Quran bagi para santri Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Selanjutnya yang C yaitu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian pada proposal program penelitian pendidikan 1 ini terbagi menjadi 2, yaitu tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khususnya. Yang pertama adalah tujuan penelitian umum, di mana memberikan gambaran atau mendeskripsikan pelaksanaan tahfiz Al-Quran pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Nah, untuk tujuan penelitian khususnya, yaitu yang pertama adalah mengetahui metode yang diterapkan dalam menghafal Al-Quran pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Quran pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Dan yang ketiga adalah mengetahui upaya lembaga dalam mencapai keberhasilan penghafal Al-Quran bagi santri Markas Tahfiz Balita Kota Padang. Selanjutnya yaitu yang D, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di mana manfaat praktis adalah bagi pemimpin markas diharapkan bisa menjadi acuan untuk membuat kebijakan demi meningkatkan kualitas penghafalan anak usia dini dan bagi guru juga. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan atau rujukan untuk pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih baik pada anak usia dini. Dan untuk manfaat teoritisnya adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi mengenai metode penghafalan Al-Quran pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori yang pertamanya yaitu konsep dasar pendidikan anak usia dini. Pendidikan dasar pendidikan anak usia dini menurut beberapa para ahli yang salah satunya adalah Mulyasa pada tahun 2012 mengemukakan definisi pendidikan anak usia dini ialah fondasi utama dalam mengembangkan kepribadian anak yang meliputi perkembangan karakteristik, fisik, psikis, bahasa, keterampilan sosial, emosional, dan konsep.
diri, disiplin diri, dan kemandirian anak. Yang menurut para ahli yang kedua yaitu Suyadi pada tahun 2013 mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat dipetakan menjadi dua perspektif. Yang pertama, perspektif pengalaman dan pembelajaran yang menstimulasi anak melalui peristiwa penting dan kejadian unik guna menanamkan dasar bagi anak di masa dewasa. Perspektif kedua yaitu hakikat belajar dan perkembangan yang dilakukan secara berkesinambungan antara belajar dan berkembang. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan anak usia dini. Menurut Sugiono pada tahun 2013 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih berkualitas, yakni menciptakan kepribadian yang tumbuh dan berkembang selaras dengan tingkah perkembangan seharusnya agar siap memasuki pada jenjang pendidikan selanjutnya, baik secara fisik maupun mental. Yang C, pentingnya pendidikan anak usia dini. Pentingnya pendidikan pada anak usia dini itu sangat penting. Nah, menurut beberapa para ahli, yang pertama adalah Mulyasa pada tahun 2012 mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini berperan penting dalam sejarah perkembangan kehidupan karena menjadi dasar utama perkembangan pribadi anak. Dan menurut Sugiono pada tahun 2013 menyatakan bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini dituju dari kajian diktatis psikologi, yaitu menumbuh kembangkan aspek inteligensi anak yang menjadikan potensi bawaan anak tersebut. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, konsep menghafal Al-Quran. Nah, untuk landasan teori ini juga terdapat konsep penghafal Al-Quran. Yang pertama, manfaat penghafal Al-Quran. Menurut Abu Bakar, tahun 2016 terdapat manfaat menghafal Al-Quran, yakni manfaat fisik dan manfaat psikologis. Dan menurut Irsyad dan Komariah pada tahun 2017, manfaat Al-Quran adalah dapat memperkuat daya pikir dan daya ingat. Selanjutnya, yang ketiga, pada landasan teori, yaitu metode penghafalan Al-Quran. Pengertian metode menurut David dalam Majid tahun 2013 menyebutkan metode merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan menurut Irsyad dan Komariah pada tahun 2017, metode merupakan komponen terpenting dalam mendidik anak usia dini, terkhusus dalam penghafal Al-Quran. Dan untuk landasan teori yang ketiga, yaitu konsep metode menghafal Al-Quran. Ada jenis-jenis metode menghafal Al-Quran. Yang pertama, sami'i atau tasmi. Yang kedua, takhin. Yang ketiga, murozo'ah. Yang keempat, takhi. Yang kelima, tabarak. Yang keenam, wadah. Yang ketujuh, kitabah. Dan yang ke-8 adalah jama'ah. Untuk landasan teori yang keempat ada konsep metode tabarak. Nah, menurut Syahid pada tahun 2012, metode tabarak bertujuan untuk memudahkan anak dalam menghafal Al-Quran secara sempurna disertai dengan tajwidnya. Dan menurut Syahid 2012 juga menyatakan bahwa mengaplikasikan metode tabarak dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau media khusus seperti laptop maupun komputer dan sejenisnya yang dibimbing langsung oleh pembimbing untuk sebagai pemandu. Dan menurut Irsyad dan Komariah pada tahun 2017 menyatakan bahwa media hasil perkembangan teknologi yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar ataupun media belajar anak dalam menghafal Al-Quran seperti Android, komputer, DVD, dan sejenis lainnya. Dan materi selanjutnya adalah metodologi. Nah, metodologi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian pada
pada proposal penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penilaian deskriptif. Dan yang kedua adalah ada setting penelitian. Pada penelitian ini, setting penelitian yang digunakan adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Markas Tahfiz Balita Kota Padang yang beralamat di Air Dingin RT 2 RW 2 Jalan Balai Gadang Lubuk Minturun. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format observasi. Yang dimaksud di sini adalah format observasi langsung pada lembaga Markas Tahfiz Balita Kota Padang, format wawancara dan dokumentasi. Di sini maksudnya adalah peneliti mengobservasi terlebih dahulu pada lembaga Markas Tahfiz Balita Kota Padang yang beralamat di Air Dingin RT 2 RW 2 Jalan Balai Gadang, Lubuk Minturun. Setelah itu melakukan wawancara kepada tenaga pendidik maupun peserta didik, serta mendokumentasikan saat melakukan observasi dan wawancara pada lembaga tersebut. Nah, yang keempat ada sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada lembaga Markas Tahfiz Balita Kota Padang ini, yaitu yang pertama subjek penelitian dan yang kedua adalah informasi penelitian. Dan yang kelima ada teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian pada penghafal Quran di lembaga Markas Tahfiz Balita Kota Padang ini ada wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya ada yang keenam, teknik analisis dan interpretasi data. Maksudnya di sini adalah teknik analisis dan Miles dan Huberman yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan interpretasi data atau menganalisis data yang akan digunakan. Yang ketujuh ada teknik pengabsahan data, yaitu uji kredibilitas, uji transferibilitas, uji dependibilitas, dan uji konfirmabilitas. Sekian dari saya. Mengenai presentasi pelaksanaan program tahfiz pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Air Dingin Kota Padang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebenarnya kesalahan milik manusia dan yang kesempurnaan hanya milik Allah. Dan sekali lagi di sini saya membuat video hasil presentasi saya untuk memenuhi tugas akhir penelitian pendidikan 1, di mana membuat video presentasi proposal, yang di mana judul yang saya angkat yaitu pelaksanaan program tahfiz pada anak usia dini di Markas Tahfiz Balita Air Dingin Kota Padang dengan dosen pengampu Profesor Solvema MPD. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.